Ketemu lagi di Ajak Anak, channel keluarga yang senang ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Nah, pas kebenaran nih lagi musimnya Piala Eropa ya kan. Jadi ingat, tahun 2018 bertepatan dengan ajang Piala Dunia Sepak Bola, kami menginjakan kaki di Berlin, ibu kota Jerman. Piala Dunia waktu itu yang ketika kita ke Berlin, sebenarnya berlangsungnya di Rusia. Tapi kalau kita ke Berlin saat ada Piala Dunia atau Piala Eropa, kita punya kesempatan buat datang ke Fan Mile. Fan Mile itu adalah ajang nonton bareng sepak bola terbesar di Jerman. Jadi kayak pesta lah buat semua warga kota. Fan Mile sendiri digelar di kawasan Gerbang Brandenburg. Nah, buat yang baru dengar, Gerbang Brandenburg itu kayak landmarknya kota Berlin. Jadi kalau Jakarta punya Monas, nah posisinya si Brandenburg itu kayak Monas-Monas gitu deh. Belum lengkap ke Berlin kalau belum mampir ke Brandenburg. Sama kalau belum lengkap ke Jakarta kalau belum pernah lihat atau menginjakan kaki ke Monas. Kalau kita mau datang ke ajang Fan Mile, gratis, masuknya gratis. Tapi kita harus lewat pos pemeriksaan yang tersebar di sekeliling area. Ketat sih pemeriksaannya. Kita nggak boleh bawa botol minuman, terus nggak boleh bawa makanan dari luar. Dan petugas juga akan melakukan body check pada anak-anak kita. Tapi di sini hebatnya nih, mereka sangat menghormati privasi anak-anak. Jadi ketika mau melakukan body check pada anak-anak, mereka akan minta izin pada orang tuanya. Nggak tahu pengen bukain kenapa. Dan orang tuanya juga diminta untuk ngawasin petugas ketika mereka melakukan body check. Ini kita dalam perjalanan menuju nonton bareng. Jerman lawan mana? Swedia. Swedia. Jerman menang. Adek udah pakai baju Jerman? Sudah? Jam 8 dar. Waktu itu kita datang sekitar jam 5 sore ke Brandenburg. Hotel kami emang deket banget sama lokasi itu. Iya. Suasana belum rame karena timnas Jerman emang mainnya nanti baru jam 8 malam. Pertandingan yang ada lagi berlangsung di layar besar adalah partai Korea Selatan lawan Meksiko. Sempet nonton sih sebentar, tapi akhirnya kita putusin untuk jalan-jalan dulu di sekitar area Gerbang Brandenburg ini. Keluar sebentar, keluar lagi dari area Fan Mile, jalan kaki deh ke Reichstag. Lokasinya sebelahan tuh antara Brandenburg sama Reichstag. Reichstag itu adalah gedung parlemen Jerman. Nah, gedung ini udah berdiri dari tahun 1984. Jadi sejak Jerman masih menganut sistem kekaisaran gitu deh, gedung ini udah dipakai parlemen di masa lalu buat bersidang. Biasanya, turis-turis juga nggak ngelewatin kesempatan buat ambil foto di tempat ini. Ayo lagi. Dari Reichstag, jalan kaki lagi ke Pariser Platz. Nah, Platz itu kalau di Indonesiain mungkin kayak alun-alun gitu ya, alun-alun Pariser. Antara Pariser Platz dan arena Fan Mile itu sebelahan juga tuh, cuma dibatasi oleh gerbang Brandenburg. Jadi belakang-belakangan lokasinya. Pariser Platz ini juga turis area. Kalau nggak ada Fan Mile, di Pariser Platz ini tembus tuh, lewatin Brandenburg sampai ke depannya, ke depan gerbang Brandenburg. Cuma karena ada Fan Mile, buat melokalisir area nonton bareng, dipasang barikade tuh antara Pariser Platz dengan bagian depan gerbang Brandenburg yang dijadiin panggung dan dipasang layar besar di belakang panggungnya.
Habis kita jalan-jalan, balik lagi ke arena Fan Mile. Nah, ketika balik lagi, suasana ternyata udah semakin rame ya. Warga Berlin udah datang dengan beragam atribut buat mendukung timnas kesayangan mereka. Kayak kita begitu deh kalau nonton Garuda, timnas Garuda ke Senayan, nah, sama nih, mirip-mirip. Jerman sendiri memang punya tradisi sepak bola yang kuat banget ya. Jadi pede banget. Mereka setiap ada Piala Dunia dan Piala Eropa pasti deh Fan Mile ini digelar acara nonton bareng kayak gini. Langganan soalnya kan ya masuk putaran final. Beda sama negeri kita. Mau lolos babak kualifikasi aja susah banget. Berjuangnya gila mati-matian. Tapi gak apa-apa, semangat tim Garuda. Yang penting hati kami nih ya, selamanya buat Garuda. Kita balik lagi ke Fan Mile. Acara ini emang pantas banget deh disebut pesta sepak bola. Bayangin aja ya, jalan sepanjang 2 km ditutup khusus buat nonton bareng. Kemudian dipasang 7 layar digital raksasa sepanjang jalan gitu. Jadi kita tinggal pilih nih orang-orang yang datang mau nonton di klaser yang mana. Mau depan layar yang ini, layar itu lagi gitu. Berderet-deret layarnya di sepanjang jalan itu. Jadi kayak layar demi layar gitu. Terus di tepi jalannya ada banyak tenda yang menjual makanan dan minuman. Ada juga arena permainan yang bisa dicoba para pengunjung. Ramai gitulah. Salah satu yang kita coba adalah arena main bola tentunya. Ke lubang itu deh. Challenge-nya nih yaitu nendang bola ke dalam lingkaran yang digantung di gawang gitu. Lumayan antri mau nyoba challenge ini termasuk Keanu dan papahnya. Tapi yang sukses nendang dan bikin gol ternyata Keanu dong. Wah, bangga banget tuh anak. Und so lange könnt ihr hier aufs Tor noch schießen. Also seid dabei, macht mit. Ich hab da nicht mal Video von mir bei der Aktion. Sogar ich den Markus Mangelmann. Ich wollte es. Si panitianya malah yang excited gitu deh. Lebih senang daripada Keanu. Keanu masih bingung gimana ya kalau orang senang tuh harus ngapain, kayak kelihatan gitu. Tapi yang jelas anak ini senang karena dapat hadiah dari sponsor. Tambah seneng lagi karena panitianya ternyata baik loh. Lana yang cuma nonton doang dikasih hadiah juga. Tahu banget deh mereka cara nyenengin anak-anak. Keren ada pulpen ada kaos ya. Jagoan mamah nih. Habis main game kita jajan. Dari sekian banyak tenda yang jual makanan,
pilihan akhirnya jatuh ke tenda yang jual makanan Turki. Ya nggak jauh-jauh sih, pengen dapat makanan yang halal aja sih sebenarnya, karena kalau di tempat lain bingung juga pilih makanan halalnya gimana, campur-campur antara yang halal dan non halal. Lana dan Keanu jajan roti simit buat ganjal perut. Sambil makan kita lihat-lihat di sepanjang jalan ini, di ujung jalan tuh ada kelinci raksasa. Kincir ini cuma ada ketika fan mail doang loh. Son bekommt keinen Gegnerdruck von Marquez. Und das macht er super. Dari sejumlah klaster layar besar buat nonton, yang paling rame tentu aja yang berada di panggung utama. Die männlichen Deutschland-Fans. Di situ tuh ada pertunjukan musik gitu ya, ada macam-macam acara gitu deh. Dan kayaknya hari ini tuh emang harinya orang Jerman bersuka cita gitu. Menjelang pertandingan Jerman lawan Swedia, mulai deh lagu kebangsaan Jerman dikumandangkan. Semua ikut nyanyi. Buat timnas Jerman ini semacam partai hidup mati. Soalnya kalau kalah mereka bisa langsung gugur. Terus kalau seri berat juga peluangnya karena pesaingnya tuh udah menang duluan. Kita nggak ngambil tempat di panggung utama buat nonton, soalnya kan kalau di situ justru berdiri ya nontonnya. Kasian capek, ya anak-anak capek, kita juga capek. Makanya cari yang agak lega dan lebih nyaman di tengah-tengah gitu klasternya, biar kita bisa duduk lesehan. Banyak juga keluarga-keluarga yang bawa anak kecil, bahkan ada juga yang kayak mulai dari nenek kakek sampai cucu-cucunya ikut duduk di situ. Sayangnya, babak pertama Jerman ketinggalan dong. Jadi ya agak suram gitu tuh suasananya, suasana nonton barengnya. Sedih juga sih. Nah, pas istirahat, Jerman tetap ketinggalan kan 0-1. Acara di panggung utama tuh kayaknya berusaha lagi deh bangkitin semangat penonton yang di awal tadi udah suka cita gitu, seneng banget mereka pada datang ke fan mail ini. Kayaknya gitu ya kalau kita ngelihat, soalnya nggak ngerti juga sih bahasanya. Tapi yang jelas dari kibaran-kibaran benderanya setidaknya menyiratkan demikian, membangkitkan semangat, kirim doa gitu loh, kayak buat timnas yang lagi bertanding, timnas mereka yang sedang bertanding supaya di babak kedua menang. Dan akhirnya terkabul juga tuh. Di babak kedua penonton akhirnya ceria juga. Pemain mereka berhasil menyamakan kedudukan 1-1 saudara. Jadi harapan buat menang semakin terbuka lebar. Udah mulai ngarep-ngarep tuh penonton tuh, udah semakin seru ngeliatin pertandingan di layar lebar. Dan akhirnya, alhamdulillah, acara nonton bareng ini berakhir dengan happy ending. Di injury time, timnas Jerman kembali mencetak gol. Unggul 2-1 sampai pertandingan selesai.
Vor über 3 Jahren für die Nationalmannschaft. Viele Verletzungen lagen dazwischen. Pesta beneran deh jadinya. Semua tuh ya sorak-sorak kegirangan. Nyanyi sana, nyanyi sini, joget sana, joget sini. Wah, kita juga sebagai pendatang, turis gitu ya, kayak seneng lah ngelihatnya. Kalau ngelihat orang seneng kan kita juga seneng ya. Gak enak banget kan kalau kita datang ke satu acara orang gitu ya. Tapi tuan rumahnya malah lagi sedih. Wah, itu kayak gimana ya, kitanya jadi ikut sedih juga gitu. Ya, untungnya mereka menang hari ini. Jadi sukacita lah. Buat kami, datang ke acara nonton bareng Piala Dunia ini jadi kenangan tersendiri gitu. Karena kita bisa lihat fan mal ini jadi wujud kecintaan warga kota Berlin terhadap sepak bola. Berlin sendiri tuh jadi titik awal penjelajahan kami waktu kita backpacking ke 6 negara di Eropa. Memulai sesuatu dengan suasana gembira itu emang bikin semangat sih. Jadinya abis di Berlin dapat suasana gembira, perjalanan kita besok-besok juga kita tambah antusias tuh. Kita bakal nemu apa lagi di negara-negara selanjutnya. Energi warga Berlin sama kecintanya terhadap sepak bola membuat perjalanan kami tuh semakin berwarna. Jadi, ikuti terus ya petualangan kami di channel Ajak Anak. Assalamualaikum.